Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Giovanni Putra Rahma dengan NIM 2504011010044. Kelas IF 105, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Di mana sekarang UTS dan saya sedang membuat proyek untuk program studi pemrograman visual, yaitu aplikasi eScore Manager. Nah, aplikasi ini untuk pengelolaan nilai mahasiswa menggunakan Visual Basic.net. Gitu. Langsung saja, yang pertama latar belakang, saya membuat proyek ini. Nah, dalam proses perkuliahan, dosen dan mahasiswa sering berhadapan dengan pengelolaan nilai yang meliputi nilai tugas, UTS, dan UAS. Jika pengelolaan nilai masih dilakukan secara manual, menggunakan kertas atau spreadsheet sederhana, proses ini dapat memakan waktu, rawan kesalahan itu, dan sulit ditelusuri kembali. Nah, mata kuliah pemrograman visual memberikan dasar pembuatan aplikasi desktop berbasis Windows Phone menggunakan Visual Basic.net. Melalui materi mulai dari kontrol dasar, event, message box, dialog, hingga deklarasi variabel dan konstanta. Mahasiswa diharapkan mampu membuat aplikasi sederhana yang bermanfaat. Berdasarkan hal tersebut, pada UTS ini, penulis atau saya membuat sebuah aplikasi bernama Score Manager yang digunakan untuk mengelola nilai mahasiswa, yaitu tugas, UTS, dan UAS. Lalu menghitung nilai akhir dan menentukan grade serta menampilkan keterangan lulus atau tidak lulus. Nah, tujuannya membuat aplikasi desktop sederhana untuk mengelola nilai mahasiswa menggunakan Visual Basic.net. Lalu menerapkan materi perkuliahan dari sesi 1 sampai 7, Universitas Cyber Asia, meliputi kontrol Windows Form, event, message box, form, dialog, variabel, dan konstanta. Membantu proses perhitungan nilai akhir dan penentuan kelulusan mahasiswa secara lebih cepat dan terstruktur. Landasan teori, pemrograman visual, dan Windows Form. Pemrogram visual adalah pendekatan pemrograman yang menggunakan antarmuka grafis GUI. Sehingga pengembangan dan menyusun aplikasi dengan menyeret dan mengatur kontrol seperti tombol, label, textbox, dan lain sebagainya. Windows Form adalah salah satu teknologi di .NET Framework untuk membangun aplikasi desktop berbasis GUI. Kontrol dan event pada Windows Form. Beberapa kontrol yang digunakan dalam aplikasi ini antara lain, yaitu ada label, menampilkan teks statis, dalam kurung judul dan keterangan. Lalu ada text box, menerima input teks dari penggunaan, itu input name, nama, dan nilai. Lalu ada combo box, memilih salah satu item, nama mata kuliah. Lalu ada button, menjalankan perintah saat diklik. Itu ada button untuk input nilai, button OK, button batal, dan button keluar. List view menampilkan daftar data dalam bentuk tabel, itu kolom dan baris. Terus menu strip menampilkan menu seperti file dan help. Setiap kontrol memiliki event. Misalnya, klik pada button atau menu untuk menjalankan perintah, load pada form untuk menginisialisasi saat form pertama kali ditampilkan. Message box dan custom dialog. Message box digunakan untuk menampilkan pesan informasi, peringatan, atau konfirmasi kepada pengguna. Misalnya,
peringatan jika input belum diisi, informasi tentang aplikasi, itu ada menu help, tentang di aplikasi saya. Terus ada custom dialog, adalah form khusus yang dibuat sendiri untuk mengumpulkan input dari pengguna. Pada aplikasi ini, form input, FRM input, nilai, ini salah satu menu, gitu. Berfungsi sebagai dialog untuk mengisi data nilai mahasiswa dan dikembalikan ke form utama melalui dialog result OK. Nah, sini ada gambar. Ini adalah message box, yaitu saya taruh di help atau tentang aplikasi ini. Ketika diklik akan muncul tulisan e-score manager, nama aplikasinya, terus UTS pemrograman visual, nama saya sebagai pembuat, gitu, dan NIM saya. Oke, gitu. Terus custom dialog yang muncul di aplikasi ini yaitu muncul form, ya kan? Itu form input nilai mahasiswa. Nah, ketika diisi dan klik OK, nah, itu akan masuk ke menu yang pertama, form pertama. Nah, untuk variabel dan konstanta dalam aplikasi ini, variabel adalah tempat menyimpan data yang nilainya dapat berubah selama program berjalan. Misalnya nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Nah, ini variabel di mana kita input nilainya jadi bisa berubah-berubah, gitu, tergantung hasil inputan. Dan konstanta yang saya digunakan adalah nilai tetap yang tidak dapat diubah selama eksekusi program. Pada aplikasi ini digunakan konstanta sebagai berikut. Nah, saya menggunakan konstanta untuk bobot nilai, di mana bobot tugas ini gunakan S double sama dengan 0,3, terus UTS-nya 0,3 dan UAS-nya 0,4, gitu. Nah, terus desain form utama atau menu utama saat pertama kali dibuka adalah seperti ini. Nah, gambarnya. Form utama diberi nama FRM MAIN, form main. Untuk pertama, dengan judul Score Manager nilai mahasiswa. Di sini bagian judulnya. Nah, komponen utama yang digunakan adalah label judul. Label judul aplikasi nilai mahasiswa. Nah, saya menggunakan label judul. Nah, di bagian sini. Yang diberi namanya LBL judul. Terus ada list view. Saya kasih tulisannya namanya itu LB nilai dalam group box. Nah, ini saya menggunakan ini di sini nih, list view. Nah, dia menampilkan daftar nilai mahasiswa dalam bentuk tabel dengan kolom NIM, ya, ada NIM, terus ada nama, mata kuliah, tugas, UTS, dan seterusnya. Terus saya menggunakan button di tengah bawah, di bagian bawah, yaitu ada button input nilai. Di sini membuka form input nilai yang tadi saya beritahu sebelumnya. Terus ada button keluar, ya, ini button keluar untuk menutup aplikasi. Saya juga menggunakan menu strip di bagian atas. Itu ada menu strip untuk file. Terus ada menu strip untuk help, yaitu help tentang. Nah, di file ini ada input nilai, sama ada pilihan keluar. Selanjutnya, nah, desain form input atau form input nilai yang tadi kita tulis ya di bagian sini. Ketika klik input nilai, form nilai itu muncul, input nilainya muncul. Ini berfungsi sebagai custom dialog. Komponen yang digunakan adalah untuk menggunakan apa? Untuk membuat input nilai ini, saya menggunakan text box, di mana text name, ya, teks nama, teks tugas, teks UTS, teks UAS, gitu ya. Terus saya menggunakan combo box, CBO mata kuliah. Nah, di bagian sini mata kuliah. Ini menggunakan text box ya. Gitu. Cuma yang mata kuliah saya menggunakan combo box. Dimana kalau diklik ya kan, itu bisa muncul kayak pemrograman visual, terus baca macam-macamnya lagi, nama-nama mata-mata kuliahnya belajar. Terus saya menggunakan button juga, ada lagi button OK sama button batal. Nah, form diatur sebagai dialog. Nah, saya untuk settingan dialognya itu seperti ini.
ya formnya. Form model style itu fixed dialog, jadi nggak bisa diubah-ubah, nggak bisa dimaksimas, minimize, pause juga. Positionnya itu center parent, jadi ngikutin eh, posisi menu utama form yang pertama. Terus accept button, saya menggunakan OK, terus cancel button batal. Ini batal. Logika perhitungan nilai yang saya gunakan pada aplikasi perhitungan nilai diatur di form input nilai. Nah, dalam form input nilai, berikut ini isi codingannya ya. Nah, ada private function, hitung nilai akhir, tugas, S double, UTR, S double, UAS, S double. S double return tugas dikali bobot tugas, ditambah UTS, dikali bobot UTS, ditambah UAS, dikali bobot UAS. Di sini ada aritmatika di mana kalian harus didahulukan dulu, baru semua ditambah masing-masing nilai. Nah, penentuan grade. Nah, selain tadi apa namanya hitung nilai akhirnya ini, terus ada penentuan grade, di mana private function tentukan grade, nilai akhir S double, S string, select case, nilai akhir. Dimana kalau misalnya dapat hasil dari sini nilainya lebih atau sama dengan 80, maka keluarannya itu adalah A, nilai A. Lalu jika lebih sama dengan 70, keluaran return B. Nah, jika case ya kan, lebih atau sama dengan 60, return sama dengan C. Kalau case lebih atau sama dengan 50, returnnya D. Kalau di bawahnya atau lainnya dari nilai tersebut, maka returnnya E. Gitu. Lalu setelah dapat grade, ada penentuan keterangan lulus atau tidak lulusnya. Di sini saya menggunakan private function, terus ininya tentukan keterangan dalam kurung grade S string, select case-nya grade-nya. Jika A dari hasil sini dapat A, B, dan C, maka dinyatakan returnnya lulus, itu print lulus. Jika di bawahnya itu ada D dan E, maka tulisannya tidak lulus. Terus mekanisme show dialog dan pengisian list view. Di form utama, main form ya, tombol input nilai memanggil form dialog. Yang form dialog, eh, jadi form dialog yang input. Di sini saya menggunakan private sub, button input nilai underscore click, sender as object, E as event args, handles btn input nilai. Click using F as a new form input nilai. If show dialog nih, dialog result OK, then tambah ke list view and if and using and sub. Nah, ketika input nilai nih, button yang ini ya. Nah, ini coding isi dalamnya seperti ini. Jika dialog result gitu, bernilai OK, data dari properti di form input nilai dimasukkan ke list view. Gitu. Ketika ini diklik, ya kan, ini kan memanggil form input nilai dengan kode coding seperti berikut. Nah, form coding nilai itu seperti ini, input code apa input nilai. Nah, coding dalamnya seperti ini. Gitu. Nah, isinya itu private sub tambah ke list view. Nah, V as form input nilai. Dim item as new list view item dalam kurung f.name item sub item add f nama MHS mahasiswa. Yang pertama ini ada NIM ya, yang ini. Terus F titik nama mahasiswa. Saya bisa input nama saya sendiri, Giovanni Putra Nur Rahma. Terus item item dot add F nilai tugas to string F1 tugas nilai UTS, terus ada nilai UAS, terus nanti ada nilai akhir ya hasilnya semua itu to string F2, item item add grade, ya hasilnya bakal di grade, terus ada keterangan dan view add item. Nah, dari hasil input ini semua ketika sudah diisi betul tidak ada salah ya,
terus mata kuliah dipilih, program visual, oke, dan itu masuk ke menu utama di tampilan list-view seperti ini. Gitu. Yang saya isi tadi 2504, 0100, 1004 muncul di sini NIM-nya. Namanya juga muncul, kita kuliah, ya kan, program visual, kita pilih dari combo box, muncul di sini. Nilai kita yang kita input itu 100, 100, 100, ya kan. Dari semuanya dikalkulasiin dapat nilai akhirnya 100 maka dapatnya akan lebih dari 80. Nah, untuk A sendiri keterangannya lulus gitu. Lanjut. Nah, ringkasan lulus atau tidak lulus gitu. Aplikasi juga menghitung jumlah total data, jumlah mahasiswa lulus dan tidak lulus dengan variabel. Nah, kalau kalian lihat sebelumnya di sini di bagian pojok kanan ya, ada total satu, lulus satu, tidak lulus. Nah, total ini tuh jumlah yang input data. Setiap masukan sini bakal muncul di sini berapa datanya, terus hasilnya lulusnya berapa, tidak lulusnya berapa. Gitu. Nah, dalam data tersebut ya kan, itu kodenya seperti di public class, FRM main, ringkasan data, tadi ya, variable total data as integer, kalau nggak ada, belum ada, sama dengan 0 dulu, terus variable total lulus as integer sama dengan 0. Gitu. Kalau belum ada nilai itu masih 0. Nah, terus variable total tidak lulus as integer sama dengan 0. Setiap kali data ditambah, ya kan, setiap pemasukan data nambah satu kali, nah, total data plus sama dengan 1, if f titik keterangan sama dengan lulus, dan maka total lulus tambah 1. Ya, tadi kan total data ini ya, total data dulu. Total data. Nah, terus total lulus, kalau nambah 1, kalau tulisan keterangannya lulus, maka nambah 1. Jika tidak, kalau satu lainnya, ya kan, total tidak lulus, plus sama dengan 1, nah, kita bakal berubah jadi 1. Dan if update request. Terus pengujiannya, hmm, dalam aplikasi, kita udah nyoba ya, input data lengkap dan valid, semuanya nggak ada masalah, diinput semua, nggak ada yang kosong atau nilai yang lebih, gitu. Atau tidak diisi, ya kan, udah klik OK, maka keluarnya hasilnya normal, seperti ini, seperti itu. Nah, terus ada beberapa field yang tidak diisi, contohnya kita coba tes, nah, NIM-nya kosong ya kan, maka akan muncul seperti ini, chatbox seperti ini nih, apa namanya, ini notifikasi, notice, warning, NIM tidak boleh kosong ketika ini tidak diisi. Oke. Terus kalau misalnya NIM-nya diisi, semuanya diisi, tapi salah satu dari nilai ya kan itu melebihi 100 karena kan maksimalnya 100. Contohnya saya kasih nilai 150 ya. Di bagian tugas 150. Terus ada warning, muncul warning lagi, nilai tugas harus 0 sampai dengan 100 saja. Oke. Nah, kalau misalnya nilainya belum sesuai, tidak ada antara 0 sampai 100, maka tetap muncul warning tersebut. Gitu. Nah, oke. Nah, ketika semua data betul, dicoba berkali-kali, itu akan muncul seperti ini. Input pertama, yang pertama ini normal, ya kan. Terus input kedua lagi, menggunakan nama berbeda, terus mata kuliahnya berbeda bahasa Inggris, tugasnya 90, 90, 90, 90, 90 ya nilainya, akhirnya 90 A, lulus. Saya coba juga dengan pemain baru, ini Nur Rahmat. Nah, mata kuliah dasar pemrograman, tugasnya 30, 40, terus nilai UASnya 10. Nah, akhirnya 25, tidak lulus. Nah, dari sini bisa kelihatan totalnya ada 4 data yang diinput, di mana lulusnya ada 3, yang nggak sesuai, dan tidak lulusnya ada 1. Kesimpulan, aplikasi eScore Manager yang dibangun dengan Visual Basic.NET berhasil mengimplementasikan materi pemrograman Visual 1 sesi 1 sampai dengan 7, terutama terkait form, kontrol, event, dan message box, custom dialog, variabel, dan konstanta. Lalu, aplikasi mampu membantu proses pengelolaan nilai mahasiswa secara lebih terstruktur melalui input data, perhitungan nilai akhir, penentuan grade, dan keterangan lulusan.
pengguna menggunakan penggunaan konstanta bobot nilai menjadi perhitungan nilai lebih mudah dikelola dan konsisten. Nah, saya rasa itu saja dari saya, proyek UTS saya untuk pemrograman visual. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk melihat video ini. Nah, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.